datang kembali di Apa Kata Orang Sipil, sebuah podcast yang dibuat oleh Program Studi Sarjana Institut Teknologi Bandung yang mencoba membahas isu-isu yang sedang marak di masyarakat tapi dari sudut pandang orang teknik sipil. Nah, hari ini kita mau membahas suatu kejadian yang baru saja terjadi. Jadi, kita melihat pada bulan Mei tahun 2024 ini di Provinsi Sumatera Barat terjadi suatu hujan lebat dengan curah hujan yang katanya antara 50 sampai 150 mm yang berujung pada banjir bandang dan akhirnya malah memicu longsor dan juga lahar dingin mengalir di area padat penduduk. Dan bahkan pada berita terakhir itu hampir 65 orang terdata tewas akibat dari kejadian ini. Dan juga selain dari kejadian banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat ini, sebetulnya kita juga sering melihat ada isu-isu banjir bandang di banyak sekali daerah di Indonesia. Tercatat nih dalam catatan saya ada misalnya banjir bandang di Kabupaten Sumbawa, di Demak, di Manado, dan sebagainya. Sehingga tentunya akan sangat menarik untuk kita bisa membahas lebih banyak mengenai apa sih banjir bandang tersebut. Nah, bersama dengan kita hari ini kita sudah punya Profesor Insinyur Muhammad Syahril Badikusuma yang juga adalah ahli dari Teknik Sumber Daya Air di Institut Teknologi Bandung. Nah, halo Pak Syahril, makasih Pak sudah mau datang hari ini untuk berbincang-bincang sedikit dan juga mungkin membahas satu isu yang lagi ya marak dan nggak cuman saat ini ya, tapi mungkin udah selama beberapa tahun ke belakang ini sering sekali terjadi, yaitu adalah banjir bandang. Halo Pak. Halo, masih sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Selalu cerah Pak. Apalagi dengan suasana yang kalau kalian bisa lihat nih teman-teman di rumah, ini adalah ruangan podcast baru dari Program Studi Teknik Sipil. Nah Pak, mungkin saya pengen tanya Pak sebagai mungkin dari sudut pandang umum gitu ya. Sebetulnya apa sih banjir bandang itu Pak, dan emang apa bedanya dengan banjir biasa yang kita juga mungkin sebagian dari kita pernah mengalami gitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi mungkin dalam bahasa masyarakat tuh banjir bandang ya. Kalau masyarakat di luar bahasa ini flash flood. Flash flood ya bahasa Inggrisnya. Jadi memang ada perbedaan prinsip yang dulu dan sekarang sama. Kalau banjir yang biasa itu terjadi pada saat air hujan itu turun, itu kan begitu sampai lahan yang menyentuh pertama kali butuh waktu ke sungai sampai sungai. Nah itu biasanya kita sebut waktu rambat. Nah kalau kita gambar akumulasi air akibat hujan yang turun itu, kita bisa dapat hidrograf istilahnya. Jadi pada saat mulai hujan, air yang sampai sungai baru dikit kan, lama-lama kemudian mencapai puncaknya. Nah itu namanya waktu konsentrasi, di mana ada akumulasi air yang banyak, paling banyak saat itu adalah waktu konsentrasi. Nah untuk banjir yang reguler itu, yang bukan banjir bandang, waktunya cukup lama dibandingkan banjir bandang atau flash flood. Nah kejadiannya itu biasanya karena akumulasi hujan yang air yang di awan mendung itu lebih banyak, distribusinya itu intensitas hujan istilahnya itu lebih tinggi di sekitar dekat titik di mana dia berkumpul mengakibatkan puncak debitnya, di titik di mana akan terjadi banjir. Nah itu waktunya lebih cepat, jadi pendek gitu, antara mulai turun hujan sampai ke titik di mana terjadi banjir, waktunya cepat sekali. Cepat sekali gitu ya Pak ya. Makanya dalam bahasa Inggris dia lebih tepat flash flood namanya. Jadi memang perbedaan utamanya tuh adalah kejadian bencana ini nggak datang dengan perlahan-lahan kita melihat genangan sedikit, tapi dia langsung wah banyak gitu ya Pak. Biasanya butuh setelah hujan 6 jam baru sampai puncaknya, ini mah tiba-tiba zut gitu. Tiba-tiba langsung ada banjir bandang atau flash flood ini. Yang tadi kalau kata Pak Syahril ternyata juga memang dari segi pembentukan awannya, puncak jatuhnya juga memang udah berubah dari alamnya gitu ya Pak. Itu yang reguler dulu, zaman dulu waktu belum banyak pembangunan. Artinya daerah aliran sungainya atau catchment area-nya itu masih bagus. Nah kemudian ada pengaruh
nanti ya, perubahan tata guna lahan, banyak bangun. Nah, kejadian cepatnya waktu rambat itu makin banyak. Jadi semakin gundul hutannya, nah itu semakin banyak flash flood, makin sering maksudnya. Nah, jadi tadi akibat dulu kalau di awal kalau misalnya semuanya masih sama seperti zaman dulu, berarti penyebab utamanya karena memang ada pembentukan air di awan yang berbeda gitu, siklus hidrologinya yang tadi kita tampilkan juga ya siklus hidrologinya. Tapi kalau sekarang juga bahkan kecepatan rambat dari si datangnya banjir juga bisa dipengaruhi oleh tadi perubahan tata guna lahan tersebut. Karena kalau gundul kan airnya yang jatuh ke tanah lebih cepat. Nggak nyangkut-nyangkut. Nggak ada nyangkut-nyangkut gitu. Kalau nyangkut dulu baru jatuh. Oh gitu. Terus tanahnya tuh nggak rata kan, ada akar, ada apa. Jadi waktu yang dibutuhkan dari lahan di mana dia pertama kali nyentuh tanah ke sungai, tempat yang mau terjadi banjir itu lebih lama. Nah, biasanya kalau yang seperti itu tuh predictable. Itu biasanya dulu waktu saya S1 tahun 77 itu belajar masih predictable. Yang akibat yang reguler yang dulu itu ya Pak? Puncaknya ini kayak Ciliwung itu, kalau udah apa ya Ciliwung, 6 jam lagi sampai. Nah itu predictable dia. Tapi kalau banjir bandang itu karena irregular, airnya itu ada penumpukan di sekitar tengah dia di mana mau turun. Nah itu susah. Susah untuk dibuat. Jadi banjir bandang itu selain tadi kecepatan rambat yang jauh lebih cepat, juga dia sifatnya unpredictable ya, susah untuk ditebak kapan terjadinya gitu ya Pak ya. Tapi saya juga tadi sempat dengar-dengar kalau ternyata ada juga kesan di masyarakat kalau banjir bandang itu diakibatkan oleh bendungan yang jebol malah. Jadi bukan itu sebetulnya ya Pak ya. Jadi misalnya tadi kalau bendungan jebol dan akhirnya airnya juga kan tiba-tiba datang gitu, jadi disebutnya sebagai banjir bandang. Tapi itu hanya salah satu penyebab yang mungkin gitu kali ya Pak untuk banjir bandang. Jadi memang definisi kan ada kejadiannya di atmosfer ya, karena hujan awan, kemudian dia ada akumulasi. Akumulasinya itu bisa jadi yang reguler itu nggak ada apa-apa di sungainya itu biasa-biasa aja, tapi curah hujannya yang tiba-tiba lebat turun di suatu tempat, akumulasi airnya cepat mencapai puncak, nah itu terjadi banjir bandang. Nah, ada juga dulu saya lupa tahunnya di Lawang di Medan itu karena sungainya itu banyak sampah, banyak balok-balok bekas ditebang, sehingga airnya terakumulasi di situ. Nah, biasanya kan dengan hujan itu nggak ada banjir, tapi karena dia nggak dibangun itu kan, kalau sampah kan nggak dibangun, jadi nggak punya ketahanan seperti yang kita inginkan, kita nggak tahu air berapa bisa jebol dia. Nah, si akumulasi air itu bisa menjebol tumpukan kayu-kayu itu. Sehingga itu juga karena tiba-tiba gitu sifatnya jadi banjir bandang gitu ya. Tapi itu karena prosesnya lebih ke hidrolik gitu. Kalau yang dulu itu hidrologi memang dikeluarin rambatnya, tapi itu orang bisa predictable. Nah, yang akumulasi sampah itu yang dulu nggak ada yang tahu, cuma ada situ tinggi tiba-tiba jebol. Ada beberapa yang terjadi seperti itu. Nah, yang tadi yang disebut Basi, ya waduk juga gitu. Waduk kalau desainnya kan 50 tahun. Nah, terus selama umurnya itu kan ada akumulasi sedimentasi dari itunya. Nah, biasanya memang berkurang kapasitasnya. Kapasitasnya apalagi kalau kurang baik waktu desainnya. Nah, kemudian kalau ada hujan turun yang lebih dari hujan desainnya, bisa jadi akumulasi di waduk itu melebihi kapasitasnya, dan ada permasalahan waktu desain atau konstruksi, waduknya jebol. Nah, itu juga definisikan banjir bandang, tapi memang akibatnya sih sama ya, tapi prosesnya beda gitu ya. Itu lebih dikaitkan dengan kebencanaan struktural. Iya, struktural bukan dari. Jadi bisa hidrologis, bisa juga karena tadi perubahan tata guna lahan, bisa juga tadi yang kalau misalnya secara hidrolik ya tadi maksudnya infrastrukturnya ada masalah atau semacamnya. Itu terjadi juga di Michigan tahun 2014 itu ya. Terjadi tuh tiba-tiba hujan di sekitar waduknya doang gitu, tapi intensitasnya tinggi, kan cepet rambat tuh. Jadi dia nggak sempat, kalau waduk kan
oh ini hujan mau jatuh deras sejam lagi, dia bukain pintunya tuh. Iya, bisa diatur gitu ya, Pak. Pak. Nggak sempet, jadi pintunya jebol tuh di Cilegon itu ya. Pas pandemi kalau nggak salah. Jadi dengan berbagai macam kemungkinan terjadinya si banjir bandang ini, pada akhirnya nanti diefek di masyarakatnya, tiba-tiba ada banjir yang datang dengan tiba-tiba gitu ya, tanpa kasih tahu, tanpa ada kita tidak bisa memprediksi datangnya itu. Nah, tapi yang saya juga dengar ya Pak, kan karena perasaan saya juga nih sebagai saya di umur saya yang sekarang ini, dulu kayaknya pas zaman saya kecil tidak sesering sekarang berita banjir bandang ini. Sekarang saya merasa hampir setiap bulan kayaknya dari tempat yang berbeda-beda ada aja gitu cerita banjir bandang. Mungkin yang terakhir yang paling besar yang di Sumatera Barat ini yang sampai menewaskan 65 orang gitu. Tapi sebelumnya juga saya mungkin beberapa minggu sebelumnya ada yang kasus di Kabupaten Bima dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang sering dengar juga selentingan kalau ini sebetulnya diakibatkan oleh perubahan iklim. Jadi maksudnya intensitas yang naik ini lebih disebabkan oleh perubahan iklim. Kalau menurut Pak Syahril ini apakah betul demikian atau ada faktor-faktor lain yang sebetulnya menyebabkan adanya kenaikan banjir bandang belakangan ini? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang reguler itu ya, ada akumulasi hujan, pembentukan awan hujan, terus terkonsentrasi tidak jauh dari daerah yang biasa banjir. Jadi ada akumulasinya cepat. Nah itu banjir bandang yang dulu ya, banjir bandang yang dulu atau flash flood dulu. Nah kemudian tadi ada perubahan iklim. Tapi sebelum perubahan itu ada perubahan tata guna lahan di daerah catchment-nya, sehingga hujan itu lebih cepat. Jadi itu menjadikan banjir bandang lebih sering ya, lebih tinggi juga dampaknya. Tapi memang itu relatif tidak seperti sekarang, memang sering dan tempatnya lebih banyak. Yang tadinya tidak terjadi sekarang terjadi. Nah itulah akibat perubahan iklim. Jadi selain perubahan tata guna lahan, perubahan iklim itu yang paling berdampak luas itu karena ada pemanasan lebih di atmosfer, kemudian di atas permukaan lahan, sehingga penguapan tuh lebih besar ya, tapi biasanya awan mendung ini kan terjadinya air itu nguap ya, ke atas karena panas ya, karena matahari, kemudian naik ke atas ke awan ya, di awan. Nah, dulu waktu belum banyak perubahan tata guna lahan masih mudah diprediksi ya, karena ya yang permukaan air, kemudian tanahnya ada pohon, jadi bisa dihitung penguapnya. Nah begitu hutannya berkurang, ini agak berbeda, karena yang dulu itu relatif tidak ada air atau banyak waduk itu menguap langsung ya, jadi penguapan lebih banyak. Nah, tapi untuk menjadi hujan kan perlu kondensasi. Nah kondensasi ini biasanya terjadi kalau dia meninggi gitu ya, itu otomatis dulu tuh kondensasi terus hujan. Tapi ada lahan-lahan yang botak terus masih gundul, terus ada industri banyak, itu walaupun udah tinggi belum kondensasi karena si panasnya dari cerobong asap industri itu akhirnya menghentikan kondensasi ini. Kondensasinya jadi lebih panjang. Nah kalau dari sisi dinamika fluida di atmosfer, aliran udara ya, jadi si yang panas itu kan mendorong ke atas. Makanya kalau kita nyalain api, apinya ke atas. Kalau ke bawah ada jinnya. Yang panas pasti ke atas, nah, yang dinginin dorong ke bawah. Sehingga kalau ada hotline istilahnya, lahan yang lebih panas dari lainnya, itu lempar emisi panas ke atas lebih banyak. Itu bisa nendang si awannya jadi berpindah gitu. Itu bisa ditendang keluar dari tempat biasanya turun. Jadi akhirnya malah turun di tempat lain. Nah ini yang bikin itu perubahan iklim. Itu membuat prediksi itu menjadi sulit. Bahkan negara maju belum punya ininya modelnya untuk. Jadi itu juga masih susah gitu ya. Sekarang ini lebih banyak menggunakan statistik. Nah di negara maju mana yang biasa terjadi banjir bandang itu ditandain. Nah itu
Di situ nanti tinggal lihat statistik aja. Statistik pakai model neural network biasanya, bukan model hidrolik seperti biasanya, karena belum bisa dikaitkan ini sama itu. Sehingga kalau nggak salah pernah kan di Jeddah banjir bandang, iya tiba-tiba itu Pak. tiba-tiba airnya dari mana? Iya, padahal di situ kan seapa nggak gersang sekali. Ya, nah ilmuwan atmosfer itu menamakan ada sekarang di atmosfer ada sungai. Maksudnya si bubble air itu ditendang sama hotline ke luar ke tempat lain gitu ya. Memang udah ada jalur-jalurnya, udah mulai lihat nih biasanya dari sini tendang ke sana, tendang ke situ. Nah itu udah mulai terbaca, tapi masih sulit diprediksi. Jadi masih belum tahu kita ya Pak. Berarti kalau gitu tempat-tempat yang misalnya kota-kota gitu ya, yang memang ada terjadi pembotakan lah ya, tadi yang istilah Bapak itu adalah tempat-tempat hotspot ya, yang mengeluarkan panas ini sehingga dia mungkin menendang awan-awan yang tadi ada di sana pergi ke tempat-tempat yang lain yang akhirnya mungkin karena belum diprediksi bisa aja menyebabkan banjir justru tempat yang lain itu gitu ya Pak. Istilahnya hotline. Jadi si hotline itu artinya temperatur lahan itu ekstra ya dibanding sekitarnya, sehingga dia emisi radiasi panasnya itu lebih tinggi. Nah, itu jadi itu yang biasanya daerah yang develop ya, jadi udah banyak bangunannya lah, bangunannya sehingga radiasi matahari itu banyak dipantulkan. Wah luar biasa, saya dalam bayangan saya udah jadi kayak cerita-cerita animasi ini, kayak ada hotline yang ternyata mendorong gitu ya si awan-awannya untuk berpindah. Makanya di negara maju juga banyak. Jadi bingung juga ya. Ini kalau banjir tuh saya juga baru perhatiin kemarin karena mau saya lihat statistiknya ada beberapa tipe. Jadi misalkan kalau diurut negara mana yang paling sering banjir rankingnya di mana Pak? Luar Nederland tahun berapa itu? 2020. Ya tapi itu karena dia memang lowland ya Pak ya. Bahkan yang terdampak frekuensi itu. Tapi memang kalau dilihat resikonya tinggi, nah tergantung kepadatan penduduk ya. Itu Indonesia ada di atas. Kalau frekuensi kemudian jumlah ininya tahun berapa itu Amerika itu banyak. Nah gitu. Ya luar biasa ya. Tapi saya jadi ini ya Pak ya, kan kita pasti pengen tahu sebenarnya apa yang baiknya kita lakukan gitu ya untuk menghadapi banjir bandang yang ternyata ancamannya kian lama menjadi kian pressing gitu ya. Mungkin akan makin sering lagi nanti di masa depan. Nah saya baca nih kemarin di berita ada misalnya ada solusi katanya dengan melakukan modifikasi cuaca gitu ya. Kemarin di Sumatera Barat ada modifikasi cuaca untuk mencoba mengatur supaya awannya hujannya tidak jatuh dan menimbulkan mungkin lebih banjir bandang gitu. Atau juga solusi yang belakangan tuh misalnya di Manado ada bendungan yang baru saja dibangun ya, yang baru selesai. Bendungan cukup besar Pak, saya kebetulan udah pernah ke sana juga. Namanya Bendungan Kuil Kawangkoan, yang katanya juga diperuntukkan untuk manajemen banjir di Manado. Nah menurut Pak Syahril, apakah itu nih solusi-solusi yang harus kita fokuskan nanti ke depannya supaya kita bisa menjaga nih masyarakat kita dari situasi banjir bandang yang bahkan tadi Pak Syahril sebelum ini sempat cerita ternyata di Bandung juga udah mulai ada deket-deket di sekitaran Bandung juga mulai ada isu-isu banjir bandang juga gitu. Gimana sih Pak sebaiknya mitigasi nanti ke depannya? Ya baik, jadi mitigasi ya. Jadi pertama sih kita istilahnya kesiapan untuk mencapai ketangguhan tertentu gitu. Memang ada beberapa yang bisa dilakukan ya. Jadi tadi kan bilang modifikasi cuaca atau waduk ya. Kalau dari sisi konsep yang lebih bermanfaat gitu ya, banyak lebih terkendali itu waduk ya. Waduk itu karena kita bisa mengidentifikasi, memperkirakan kira-kira banjir bandangnya di mana selama ini ya. Kemudian kita bisa lebih mengendalikan volume air yang turun untuk kemudian menjadi runoff, itu bisa kita kendalikan karena regulated. Yang tadinya kalau nggak ada waduk itu kan ya terserah sungainya ya. Tergantung sungainya terjal ya cepat, kalau yang datar ya lambat ya. Kalau ciri khas juga yang adanya banjir bandang itu
isi daerah yang biasa kena banjir bandang itu di hulunya rada-rada curam. Biasanya Sumatera Barat itu kan nggak jauh dari gunung Betul, pantainya. betul, betul. Jadi Bukit itu. Barisan ya daerah situ. Bandung juga karena banyak gunung. Jadi begitu gundul ya dia lebih cepat gitu. Bahkan sebelum berubah juga udah cepat. Nah, jadi ada pengaruh topografi. Kalau dia yang reguler itu banjir bandangnya perlu itu, kecuraman dan lain itu sangat berpengaruh. Nah itu bisa pakai waduk ya. Jadi sebelum itu kita kumpulin, kita desain waduknya, volumenya, memperhitungkan berapa volume air yang mungkin terjadi di dalam das di atasnya itu. Nah itu bisa mengendalikan, tinggal nanti ada konsep desain seperti biasa. Umur waduknya berapa tahun, nanti kita bisa perhitungkan dalam 50 tahun misalkan ada prediksi, wah hujannya sekarang sekian, nanti 50 tahun mungkin jadi sekian, jadi secara ini bisa terkendalikan, jadi bisa lebih siap gitu ya. Nah nanti kalau udah gitu tinggal disesuaikan yang di bawahnya, yang di atasnya, karena untuk agar waduknya berfungsi, nah kita harus melakukan sesuatu juga di atasnya. Kalau waktu desain kan kondisi dasnya tertentu, jadi kita harus jaga tuh biar inline dengan umur waduknya. Nah tapi memang waduk yang sekarang ini menjadi diskusi kalau ada perubahan iklim. Nah perubahan iklim nanti kita ke situ lagi ya. Nah yang kedua tadi yang modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca kan kita perlu data ya. Biasanya bulan apa, distribusi air di awan itu bagaimana, terus ada effort nyiram garum atau apa gitu, jadi butuh waktu. Nah untuk banjir yang biasa mungkin masih punya efek yang bagus, tapi kalau banjir bandang itu agak sulit karena nggak terprediksi itu ya Pak ya. Biasanya itu malah untuk kekurangan air, jadi biar hujan disiram itu jadi hujan gitu ya. Kalau mengalihkan hujan tuh hujannya di sini sebelum sampai sini dihujanin di sana, jadi diturunin tempat lain. Nah itu agak kurang bermanfaat dibandingkan Bandung ya, bendung ya, dam atau waduk. Tapi kalau untuk water scarcity itu oke ya, jadi dia memang di sini kurang hujan nih, nah disiram biar ngumpul hujan itu bisa. Nah yang kalau perubahan iklim ini itu tadi ya, jadi ada hotland, dia itu biasa hujan di situ bisa pindah di tempat lain, nah itu agak lebih susah. Nah bahayanya yang ini kalau ada kaitan dengan waduk, perubahan iklim itu menjadikan probabilitas terjadinya dambrik meningkat. Karena kan curah hujannya tidak terprediksi waktu desain ya. Jadi bisa jadi hujan di waduk itu lebih besar dari desain rainfall-nya. Nah itu makanya kebanyakan negara maju juga udah siap tadi. Kesiapan itu ada dua, bisa waduknya diperbesar kapasitasnya, yang dikeruk sedimennya sehingga bisa lebih baik. Jadi memang waduk juga harus ada maintenance ya Pak ya ternyata ya. Dari sisi bencana ini disebut adaptasi. Jadi kita prediksi kemungkinan perubahan hidrologinya, kemudian juga kemungkinan kita bisa berbuat tadi ya, bangun waduk atau kita siapin masyarakatnya, ini nggak bisa apa-apa, kita paling early warning gitu ya. Jadi peringatan dini. Nah itu kesiapannya. Nah kemudian ya bagian dari mitigasi itu ya, kalau dia udah nggak bisa dihindari akan pasti kena gitu, mitigasinya secara struktural ya si bangunan-bangunan itu diperkuat ya. Terus bikin escape way untuk melarikan diri, bikin early warning peringkatnya. Nah paling akhir kalau memang ada itu ya asuransi. Jadi udah ada asuransi jiwa, asuransi kerusakan bangunan itu wajib dari pemerintah. Kalau mau di situ ya asuransi. Oh, jadi area-area yang memang sudah diprediksi sebagai area yang punya potensi mengalami banjir bandang boleh dibangun asalkan dia memiliki asuransi gitu ya, untuk memastikan. Itu kesiapan, bagian kesiapan dan adaptasi. Sebelum menentukan mitigasinya itu. Jadi kesiapannya
masyarakatnya dikasih tahu, dibacakan kan udah tahu. Kemudian diberi informasi kemungkinan terjadi banjir bandang tuh maksimalnya sekian. Kalau probabilitas sekian kerusakannya. Jadi itu meningkatkan awareness dari masyarakat. Nah kemudian masing-masing kalau pemerintah masih sanggup bikin waduk apa gitu ya, tanggul, kemudian rumah jadi dinaikin, diperkuat. Tapi kan nggak semuanya bisa ya secara sosial. Nah diberi konsultasi. Kalau nggak di sini ya lebih baik pindah. Kemudian ya kalau nggak ya asuransi gitu. Nah pilihan-pilihan itu harus disampaikan oleh pemerintah. Harus ada ya, harus ada diskusi ini karena memang ternyata banjir bandang ini mulai makin marak gitu ya nanti ke depannya. Dan itu disyaratkan di SDGs 20. Itu ya masuk ke dalam SDGs 20 ya Pak? Ada water security dari arti pemenuhan kebutuhan, water safety dari keamanan. Keamanan ini berarti bagian dari safety gitu ya. Jadi air itu kalau scarce ya berarti kan kurang ya kalau ininya segala macam, tapi juga kalau berlebih nanti jadinya flash flooding juga jadi masalah juga gitu ya Pak ya. Jadi memang salah satu yang bisa dilakukan itu adalah memperketat juga asuransi, karena kalau tadi saya juga menangkap dengan asuransi kita juga bisa melakukan assessment ya pelan-pelan terhadap aset masyarakat gitu ya. Si perusahaannya itu akan mengakses rumah kita, kemungkinan terjadinya gimana. Kemudian berapa risikonya, nanti menentukan preminya. Iya, sehingga akhirnya masyarakatnya mau nggak mau, kalau mau premi yang murah mau nggak mau dia harus memperbaiki kualitas dari bangunannya gitu lah ya. Wah, ini sangat menarik, ini suatu solusinya berarti tadi bisa secara hard infrastructure itu berupa waduk tadi yang dipasang, walaupun nanti ada masalah lagi karena dengan adanya perubahan iklim ternyata bisa saja banjir bandangnya tidak di tempat yang tadinya kita prediksi gitu ya Pak ya. Bisa juga terjadi. Ada ilmu baru di sisi keamanan bangunan dari sisi perubahan iklim. Jadi reliability bangunan tuh dari gaya-gaya ini, nah itu laku tuh. Jadi di hire sama asuransi. Jadi kita bisa dengan hard infrastructure ini dan nanti soft infrastructure-nya yang nanti harapannya memicu gitu ya perubahan perilaku di masyarakat juga untuk lebih concern terhadap kualitas bangunan, posisi bangunan mereka dan aware terhadap risiko mereka dengan membuat asuransi datang gitu lah ya. Nah, sebetulnya ada kewajiban pemerintah dalam hal ini ya, karena nggak mungkin individual bisa memetakan potensi-potensi terjadinya banjir, baik yang reguler maupun yang bandang gitu ya. Cuma berbeda ya Pak, itu harus ada dua peta yang berbeda ya Pak. Nah itu dari situ peta itu kemudian disusun kesiapannya, terus juga peta adaptatif biasanya. Adaptatif itu tadi kalau dia nggak bisa ya udahlah asuransi gitu, karena pemerintah nggak bisa apa lagi bikin waduk belum. Nah itu ada timeline-nya kapan wajib asuransi itu disyaratkan di SDGs 20 itu. Luar biasa ya Pak ya. Berarti kalau dari sudut pandang pemerintah kita udah lihat nih ada banyak hal yang mungkin bisa di kickstart gitu ya, atau mungkin sudah terjadi saat ini sedang dalam proses. Kalau untuk masyarakatnya sendiri berarti mungkin kalau saya sebagai warga suatu tempat di kota gitu, mungkin baiknya saya mengecek kali ya Pak seberapa besar resiko saya gitu, apakah mungkin gitu ya Pak saya mengecek resiko saya terus untuk mengetahui bla 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 gitu. Bisa aja sih ngecek, artinya kan harus ada petanya. Nah ini bagian dari riset ya di perguruan tinggi, bisa banyak membantu memodelkan itu. Sebetulnya udah peta-peta itu udah banyak berserakan, tinggal reliability dari hasil modelingnya itu yang mungkin perlu didiskusikan gitu ya. Jadi di Bandung dia udah tahu lokasi-lokasi banjir. Pastur itu kan sering itu. Mobil suka ngapung gitu. Nah itu langganan. Itu ada aspek hidrologi dan hidroliknya. Di situ ada penyempitan yang tadinya lebar 10 atau 20 jadi sempit karena bikin apa gitu. Nah itu ada juga hidroliknya. Nah itu sebenarnya model-modelnya hasilnya udah ada ya. Jadi tinggal mitigasinya apa. Jadi itu tentunya bagian dari pemerintah ya. Itu bagaimana pemerintahnya. Ini mungkin kita
harus lebih sering ingetin. Ya, memang karena kalau udah isunya air itu karena dia mencakup banyak sekali orang dan juga kompleksitasnya luar biasa, dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan, dipengaruhi oleh perubahan iklim, dipengaruhi oleh infrastruktur besar. Memang harus ada leadership mungkin kali ya dari pemerintah gitu ya untuk mengatasi isu-isu seperti ini. Juga ada isu baru Bu Asih kalau boleh nambah. Jadi kalau solusi banjir kan membuang airnya, mengendalikan air lah, harusnya mengendalikan airnya sehingga nggak banjir. Nah, konsep selama ini ya buang cepet-cepet ke laut. Tapi water scarcity nih sekarang jadinya. Keringnya nggak ada air, ininya gimana? Nah, itu membuat banjir lebih, dalam arti karena masyarakat belum punya layanan fasilitas air baku dari pemerintah, dia nyedot sumur pakai pompa. Nah, kalau begitu subsiden, banjirnya nambah jadi seru, karena tanahnya tuh kan akhirnya jadinya makin besar resikonya. Dari SDGs 20 dianjurkan tadi ya mengendalikan air, dalam arti jangan sampai waktu kering, musim kering kekurangan air. Jadi kan itu berarti ditahan airnya. Jadi kalau ditahan itu bikin waduk ya. Nah, cuman waduk dari sisi sosial kan agak berat ya, lingkungan harus yang gede itu agak berat. Nah juga biasanya nggak efisien gitu, karena dari waduk ke daerah yang mau dikasih air jauh, infrastrukturnya banyak. Nah kalau sekarang itu katanya bikin waduk-waduk kecil ya, embung-embung gitu. Sebetulnya orang zaman dulu kita leluhur itu banyak bikin embung ya, kayak katanya itu. Depok itu katanya kota dengan 1000 embung dulunya katanya daerah situ. Jadi dia bisa merembes gitu. Gitu. Jadi pun misalnya ternyata nggak ada dana kan, karena waduk itu kan biasanya investasinya luar biasa ya, cukup besar. Kata juga ada solusi misalnya dengan embung-embung kecil yang coba menahan, dan mungkin juga tadi dengan perubahan tata guna lahan, dengan lebih aware bahwa mungkin syarat-syarat tetap ada area resapan dan sebagainya dari area-area yang dibangun juga harus dipertahankan mungkin ya. Kita juga di KK kita di sumber daya mau kampanye juga bukan mau, udah ya menyampaikan ke Kemenpora jadi solusi kalau mau nahan air ya embung kecil. Secara sosial nggak banyak masalah, karena bisa memberikan advice ke masyarakat. Di desa nih perlu embung sekian. Embung kecil tuh segede apa sih Pak? Relatif memang. Ya, jadi kayak areanya tuh saya kebayangnya tuh kayak luas apa masih kayak sekecil-kecil apa juga nggak apa-apa gitu ya Pak? Sebenarnya kecil tuh terkait kesediaan tanah, lahan yang bisa diubah, dimodifikasi jadi embung. Juga kemudian kalau air yang sudah ngumpul itu bisa gampang dimanfaatkan untuk distribusi. Jadi emang harus dicari, dipetakan. Nah kita bisa bantu itu. Gitu ya. Jadi ini udah langsung ada solusi juga. Kita di ITB sangat bersedia gitu ya untuk membantu memetakan lokasi-lokasi embung yang mungkin bisa efektif juga untuk menahan air gitu ya, supaya bisa dimanfaatkan kembali dan juga bisa memanage untuk mengurangi adanya potensi lah ya dari banjir. Kita udah coba Bu praktikan di beberapa daerah lewat pengabdian masyarakat. Kok nanti kita pasang fotonya Pak ya? Jadi di beberapa daerah itu kita bantu bikin embung. Memang ini ada lahan kosong, bagusnya ini. Tapi kebanyakan ini belum dikaitkan dengan banjir bandang, masih untuk kebutuhan air bersih. Jadi masyarakat kalau butuh air, dia milih-milih, oke pakai aja tadi. Nah, jadi nanti dengan itu jadinya dia kalau misalnya lagi ada kemarau pun jadi nggak ada masalah dengan air itu ya. Jadi minimal step pertama untuk manajemen air hariannya. Tapi juga kalau misalnya dalam skala besar, kalau bisa pemetaan embung-embungnya dilokasikan dengan strategis bisa juga. Pas mau banjir, daripada banjir sana airnya dialihkan ke sana. Luar biasa. Jadi sebenarnya ilmu-ilmunya ini udah ada ya Pak ya. Sekarang kita ya menunggu pelan-pelan supaya arahnya nanti bisa mencoba menjadikan prioritas kali ya penanganan isu dari air ya, terutama karena banjir bandang mungkin sebetulnya bukan hanya mengenai banjir tapi mengenai manajemen
pengelolaan air ya, Iya, dari iya. secara holistik gitu, dari berbagai macam sudut. Dan ternyata kalau bahasa kedokterannya salah satu gejalanya ya itu adalah banjir bandang, tapi sebetulnya ada isu-isu lain yang mungkin menyebabkan banjir bandang tersebut. Apakah itu dari isu perubahan iklim global, apakah dari perubahan tata guna lahan dan sebagainya. Dan itu semua memang harus kita duduk bersama gitu ya, antara pihak akademisi, kita di universitas, pihak pemerintah, industri, masyarakat, semuanya harus terlibat dan memprioritaskan isu air, karena sebetulnya air itu adalah kebutuhan dasar manusia nomor 1. Kalau nggak ada air nggak bisa apa-apa gitu ya. Oke, jadi dengan ini tadi kita sudah membahas mengenai banjir bandang yang ternyata bukan hanya masalah kecepatan datangnya banjir bandang, tapi juga kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali penyebab yang mungkin berkontribusi terhadap banjir bandang tersebut. Apakah misalnya kita bisa melihat adanya perubahan iklim global yang akhirnya membuat pembentukan awan di atmosfer itu memang berubah juga, atau kita bisa melihat juga bahwa kalau ada perubahan tata guna lahan, akhirnya air itu jadi lebih cepat untuk turun sehingga akhirnya berakibat banjir bandang, atau mungkin juga karena ada masalah-masalah teknis seperti adanya keruntuhan waduk sehingga menyebabkan banjir bandang. Tapi apapun itu, memang isu seperti banjir bandang ini harus dipandang secara holistik. Agak sulit untuk kita mencoba melihat hanya dari satu perspektif saja. Tadi kebetulan Profesor Syahril sudah menyebutkan ada banyak sekali solusi yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Selain dari mungkin waduk yang investasinya cukup besar, ternyata kita bisa juga investasi dengan membuat embung-embung kecil yang mungkin apabila dikoordinasi dengan baik, diletakkan pada lokasi-lokasi yang efektif, bisa juga cukup efisien dalam penanganan banjir. Dan juga kita perlu melihat misalnya kemungkinan melibatkan asuransi-asuransi untuk masuk ke area-area yang memang punya resiko banjir, sehingga nanti dengan sendirinya ada assessment yang lebih baik terhadap area tersebut, sehingga nantinya kualitas dari bangunan dan juga resiko dari masyarakat akan turun dengan sendirinya karena kualitas dari bangunannya naik. Seperti itu. Jadi dengan ini kita bisa punya gambaran lebih menyeluruh dan holistik mengenai kondisi banjir dan juga air di Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang ternyata banjir itu hanya sebuah gejala dari isu air yang lebih besar, dan semoga nanti ke depannya kita bisa menjadikan ini sebagai kick point, starting point untuk mendiskusikan isu air dengan lebih baik. Sekian dari podcast Apa Kata Orang Sipil hari ini, dan sampai berjumpa di episode berikutnya, di mana tentunya nanti kita akan membicarakan isu-isu lain yang juga marak di masyarakat tapi dari sudut pandang orang sipil. Terima kasih.